Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Manusia kelak akan dikumpulkan oleh Allah di titik kumpul yang sudah diketahui, yang sudah kita dengarkan dan kita pelajari. Tempat itu tidak lain adalah Al-Mahsyar. Orang bilang padang mahsyar. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat itu tanpa kecuali. Mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir, mereka dikumpulkan dalam kondisi yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah saat yang meresahkan. Dalam sebuah riwayat hadis bahwa saat itu Allah ganti bumi dengan bumi yang lain dan juga langit. Dalam surah Ibrahim 14 ayat 48 Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apa kata Allah Jalla wa ala? Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Di situ disebutkan dengan jamak ya, was-samawat. Demikian pula langit diganti dengan langit yang lain. Dalam sebuah riwayat bahwa bumi itu putih cemerlang bagaikan perak, warnanya putih. Struktur tanahnya itu bagaikan tepung, atau bumi dianggap seperti roti atau bahan roti. Lembutnya tanah bumi ketika itu. Dan pada saat itu tidak ada ma'lam, yaitu tanda-tanda apapun, sehingga tidak ada arah utara, selatan, barat, timur, sudah tidak ada. Kalau sekarang karena ada matahari, kita bisa tentukan warna arah timur dan barat, karena sudah maklum diketahui
terbit di mana dan terbenam di mana. Kalaupun ada tanda saat itu, satu-satunya tanda hanya matahari. Itu pun kondisi matahari tidak sebagaimana sekarang. Tanda-tanda yang lain nggak ada. Seperti gunung, kita bisa lihat Gunung Arjuno, Gunung Welirang di arah selatan misalnya, atau gunung yang lain ke arah mana, ke arah barat misalnya. Nggak ada tanda-tanda gunung, apalagi Gunung Sari sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Allah hancurkan semua tanda-tanda. Tidak ada pohon, tidak ada laut, tidak ada. Satu-satunya tanda hanya matahari. Itu pun matahari tepat berada di kepala kita. Sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim versi KBC di nomor 2441. Dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Iya. Tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin. Didekatkan matahari kelak di hari kiamat dalam jarak 1 mil. 1 mil dari kepala. Para ulama ada yang mengatakan mil di situ ada 2 pengertian. Pertama, mil jarak. Yang kedua, mil yaitu stiknya celak. Stik celak itu kalau ada botolnya itu stiknya namanya mil. Ada yang mengatakan mil itu adalah jarak. Kalau kita kan tahu mil itu ada mil laut, ada mil darat. Lebih panjang mana? Mil laut dan mil darat? Menengahi sampai niku ngantuk tayo ditakoki menengahi. Jawab ngono lho Mas, yo salah gak apa-apa. Lebih panjang mana? Mil laut atau mil darat? Mil laut. Berapa? 1 mil 1,6. Berarti dekat atau tidak? Dekat. Begitu dekatnya matahari. Dan masing-masing merasa di atas kepalanya. Tidak ada yang mengatakan di arah barat atau di arah timur atau ke selatan atau ke utara. Karena begitu dekatnya sehingga apa yang terjadi? Apa kata beliau? Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya. Iya, mosok megap-megap gitu. Oh iya. Berarti tenggelam sampai mana? Sampai mulutnya, sesuai dengan kadar iman dan amal solehnya. Begitulah keadaan orang-orang di padang mahsyar. Mereka tenggelam dengan al-araq, yaitu keringatnya masing-masing. Karena panasnya. Seandainya itu terjadi di dunia, pasti manusia akan mati. Karena tidak tahan panas. Sementara di situ sudah tidak ada kematian. Kenapa? Karena sudah fase terakhir. Karena manusia itu akan melewati 4 fase. Mati, hidup, mati, hidup. Mati udah lewat, udah kita lalu ya sekarang. Yang kedua hidup, ya sekarang ini. Hidup pertama, fase kedua. Besok kita masuk fase ketiga, yaitu mati yang kedua. Kapan? Tatkala dipisah ruh dari jasad. Ruh di alam barzah, jasad berkalang tanah. Itulah kematian kedua. Itulah fase yang ketiga. Setelah itu apa? Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Fase yang keempat, kemudian kami hidupkan kembali. Dikembalikan ruh dengan jasadnya berkumpul. Saat ditiup sangkakala ketiga, bangkit dia dari kuburnya. Itulah kehidupan kedua, fase yang keempat, yaitu fase yang terakhir. Berarti setelah itu sudah tidak ada kematian. Sekalipun mereka disiksa, tidak akan mati.
Apa bahasanya? Gak mati, gak urip. La yamutu wala yahya. Orang bilang apa? Setengah mati apa setengah urip? Begitulah saking pedihnya. Maka kalau matahari itu begitu dekat, panas, bagikan di open mereka, panas meleleh. Disitulah baru akan tampak siapa yang mendapatkan balasan dari amal solehnya dan siapakah yang disiksa dari perbuatan dosanya. Kemudian kondisi manusia saat itu, mereka dikumpulkan dalam kondisi telanjang tanpa alas kaki, sebagaimana dalam riwayat Aisyah, baca 2439. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, baik sepatu ataupun sendal, tanpa busana dan tanpa dikhitan. Yukhsarun nas, dikumpulkan manusia kelak yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat, hufatan, dalam keadaan tanpa alas kaki, alias nyeker. Padahal biyen duwe pabrik sepatu. Dulu punya toko sandal. Tapi kelak nanti nyeker. Yang kedua, uratan, telanjang, tak sehelai benang pun. Katanya tanpa busana, tanpa pakaian. Padahal dulu di dunia punya pabrik apa? Pabrik pakaian, pabrik tekstil. Sementara nanti di akhirat tak sehelai benang pun menempel pada tubuhnya. Bahkan kata Nabi yang ketiga apa? Ghurlan, tanpa dikhitan. Nang dikulupe biyen niku. Padahal hilang nggak kulupe? Balik. Biyen waktu sunatan masal calang sak timbo iku oleh ini. Mbok dibuak mbek nang ndi tukang calai. Nanti kembali lagi nanti. Hurlan, tanpa dikhitan. Campur baur laki perempuan, tidak ada skat, tidak ada hijab, campur baur. Kira-kira yang ada dalam benak kita apa? Kalau laki perempuan telanjang, tidak dipisah, tidak ada hijab, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Malu ngomongnya, malu-maluin. Pertanyaan antum sudah ditanyakan oleh Aisyah. Aisyah wanita cerdas. Apa kata Aisyah? Maka bertanyalah Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Apakah satu sama lain nanti saling memandang, sementara dikumpulkan dalam kondisi telanjang, campur baur jadi satu? Mereka saling melihat satu dengan yang lain. Saling delok ngono iku apa? Seneng apa senep? Kayamu ngomong senep. Itu kalau sekarang. Tapi bagaimana nanti kelak di akhirat, di padang mahsyar, walaupun saat itu terjadi dalam kondisi seperti itu? Apa jawab Rasulullah? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan satu sama yang lain. Iya. Yauma idzin asyaddu ay yanzura ba'dhum ala ba'd. Pada hari itu kondisi sangat mencekam, sangat menakutkan, sehingga mereka tidak berpikir untuk saling melihat satu dengan yang lain. Sudah blank, Pak. Pikirannya ini udah blank. Wis gak mikir lu, lek saiki lu. Sana sudah nggak ada, Pak. Bagaimana orang pikirannya blank? Contoh, antum mandi, kemudian gempa bumi 9 skala Richter. Iku paling kamar mandi ini wis rontok kabeh. Pertanyaannya, antum
Apa kalau terjadi seperti itu? Lari. Pertanyaannya, kober gawe katok nggak? Halo? Lari dalam keadaan apa? Hah? Telanjang. Udah nggak mikir. Itu contohnya blank itu begitu. Begitu sudah berhenti gempanya, sudah tenang, baru apa? Baru sadar. Ya kan? Baru sadar. Itu hanya berapa menit? Mungkin baru 1 menit, 2 menit sadar. Nanti di sana blank terus, Pak. Artinya apa? Fokusnya yaitu kepada permasalahan yang dia sedang hadapi, tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga nggak ada orang yang berbicara ketika itu kecuali para nabi dan para rasul yang berbicara. Itulah kondisi yang sangat menakutkan di padang mahsyar, dan itu pasti akan terjadi. Maka di antara mereka saat kondisi saling satu dengan yang lain ini takut akan diancam dengan siksa yang pedih, maka ternyata ada beberapa kelompok manusia yang ditempatkan di tempat terhormat. Dia ditempatkan oleh Allah di panggung terhormat, dinaungi dengan naungan Allah Jalla wa'ala. Inilah para selebritis akhirat. Selebritis, orang-orang terhormat inilah nanti yang akan mendapatkan nikmat dari Allah di padang mahsyar. Ketika matahari begitu dekat panas, dia dinaungi. Ketika orang banjir dengan keringat, dia ditempatkan di tempat tinggi. Siapakah mereka ini? Mereka adalah 7 kelompok manusia yang mendapatkan kehormatan di akhirat. Siapakah mereka itu? Buka Bukhari 376. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada 7 jenis orang pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Iya. Sab'atun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia kelak di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapakah mereka itu? Yang pertama, imam atau pemimpin atau kepala pemerintahan yang adil. Iya, yang pertama yang akan dinaungi oleh Allah kelak di akhirat, ditempatkan di tempat terhormat, yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil inilah yang akan menjadi perhatian orang-orang penduduk mahsyar. Inilah orang-orang terhormat, pemimpin yang adil kepada yang dipimpinnya, baik pemimpin dalam skup yang luas maupun dalam skup yang paling kecil. Skup yang paling luas mungkin teritorial, pemimpin sebuah negeri, pemimpin sebuah bangsa yang memimpin banyak manusia, rakyat namanya yang dipimpin itu. Kalau dia adil, dia ditempatkan dalam panggung kehormatan. Siapakah pemimpin-pemimpin ini? Kalau kita lihat, pemimpin itu bisa skup yang paling kecil, yaitu pemimpin kepala keluarga, atau dia adalah pemimpin manusia yang banyak. Dalam sebuah hadis, buka Muslim nomor 1796. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau?
ketahuilah setiap kamu adalah seorang pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Kullukum ra'id, setiap diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, dan setiap kalian, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Siapa saja? Satu, seorang raja, penguasa atau pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyatnya akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang raja, seorang amir, perdana menteri, memimpin rakyat yang banyak, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau dia adil, ditempatkan di tempat terhormat. Ini skup yang luas. Bagaimana yang terkecil? Apa kata beliau? Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Warrajul, dan seorang lelaki, ra'in ala ahlihi, dia adalah pemimpin atas keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Wa mas'ulun ar-ra'iyati, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala kelak. Sekalipun kita tidak pernah menjadi raja, menjadi seorang perdana menteri, tapi yang pasti di antara kita pada umumnya yaitu apa? Memimpin keluarga. Maka pemimpin yang adil, walaupun dia hanya memimpin keluarga, dia akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan seorang budak yang diberikan amanah kepercayaan, dia dianggap sebagai pemimpin. Sebagaimana juga istri dalam skup tertentu dia memimpin, yaitu memimpin urusan domestik, urusan rumah tangga. Kalau kepala keluarga itu memimpin keluarga. Kalau istri memimpin urusan rumah tangga dalam urusan-urusan domestik. Apa kata Nabi? Seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah tangga terhadap suami dan anak-anaknya. Iya. Wazzauja, seorang istri, ra'iyatun, dia adalah pemimpin ala baiti ba'liha wa waladih, yaitu memimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Bahkan budak, apa kata Nabi? Seorang hamba saya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah. Lanjut. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka siapa saja yang pernah menjadi pemimpin dalam skup tertentu, kalau dia berbuat adil, Allah akan naungi dia di hari kiamat. Bahkan dia ditempatkan di atas panggung, yang panggung itu terbuat dari cahaya. Sebagaimana dalam riwayat, buka Muslim 1794, Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya. Innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, ala manabira min nurin ayyaminir rahman, mereka akan ditempatkan di atas panggung yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Allah Jalla wa'ala. Padahal kedua tangan, wakilta yadahu yaminun, kedua sisi tangan Allah itu adalah kanan dan baik. Keduanya adalah kanan dan baik. Yaminun mubarakun, ditempatkan di panggung cahaya. Siapa mereka? Apa kata beliau? Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum. Nah, pertama, hum ya'diluna fi hukmihim, mereka adalah adil dalam perkara hukum. Siapa yang adil dalam perkara hukum? Ya, para penegak hukum. Siapa saja? Hakim 2, jaksa 3,
Polisi 4, lawyer 5, yang suka ngasih pakaian orange, KPK, penegak hukum juga, Mereka kalau berlaku adil ditempatkan di atas panggung cahaya. Adil di dalam yakni hukum. Yang kedua, adil terhadap keluarga. Iya, wa ya'diluna fi ahlihim. Adil di dalam urusan keluarga. Adil kepada istri-istrinya. Bahkan bukan hanya istri-istri, adil kepada istrinya walaupun satu. Istri satu harus tetap adil. Apa maksudnya harus adil? Yaitu jangan berbuat zalim. Lawan adil itu zalim. Ada nggak suami zalim kepada istri? Suami adil itu nggak nunggu harus istri 2, istri 3, enggak. Istri 1 pun harus adil. Kenapa? Jangan berbuat zalim. Dibiarkan istrinya tidak terdidik dengan agama. Ket mulai rabi sampai dua anak 15 kayak sok ngaji. Suami zalim nggak itu? Zalim itu membiarkan istrinya. Mulai dari menikah sampai sekarang sudah usia 50 tetap bloteran. Telanjang, tidak menutup aurat. Dibiarkan rambutnya terbuka, dibiarkan betisnya terbuka, tidak menutup aurat. Suami zalim itu. Berbuat adil kepada istri, jangan menzaliminya. Jangan dia dibiarkan terombang-ambing dalam hidupnya, tidak mengerti agama. Mulai nikah sampai sekarang nggak bisa baca Quran istrinya. Kalaupun bisa hanya hafalan, itu pun trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai hari ini. Itu suami zalim. Maka berbuat adillah kepada keluarga. Demikian pula kepada anak-anak. Jangan pilih kasih, sayangi mereka semua. Demikian pula wama walahu, apa katanya? Dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka. Dan adil kepada tugas yang dikuasakan kepadanya. Artinya dia amanah. Inilah yang pertama yang akan ditempatkan dalam panggung cahaya. Kembali kepada Bukhari. Yang kedua, siapa para selebritis akhirat itu? Yang kedua, yaitu pemuda yang terdidik atau terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah. Wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Pemuda dihabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah. Paling tidak ada 4 pembagian. Pertama yaitu gulam, anak. Itu mulai umur 1 sampai dengan 15. Itu gulam, anak. Baru kedua apa? Syabab. Siapa syabab itu? Para pemuda. Usia berapa? 15 sampai 40. Berapa tahun berarti? 25 tahun. Setelah itu siapa? Yaitu kuhul. Kuhul itu dewasa. Mulai dari 40 lebih sampai 60. Berapa tahun? 20 tahun. Nah, baru suyuh. Suyuh makanya dipanggil syekh. Itu syuyuh artinya tua, wis tua. Berapa? 60 ke atas. Nggak tahu sampai kapan. Itu disebut suyuh. Kalau menurut usia umat Nabi Muhammad sampai berapa? 60, 70. Cuman 10 tahun. Yang paling lama yang mana? Ghulam berapa? 15. Syabab berapa? 25. Dewasa berapa? 20. Tua berapa? 15, 10, mungkin lebih. Mana yang paling lama? Syabab. Waktu yang paling lama, kesempatan yang paling lama.
Dan orang kalau sudah sampai usia 40, berarti orang itu apa? Orang itu sudah dipanjangkan usianya. Makanya sunnah para salafus soleh, orang kalau sudah sampai 40 tahun, apa? Memakai tongkat. Pakai tongkat, menunjukkan bahwa dia sudah dipanjangkan usianya. Lihat para nabi. Nabi Musa itu kuat nggak? Kuat nggak? Ngantem wong mati. Pertanyaannya, Nabi Musa bawa tongkat nggak? Bawa tongkat, padahal kuat. Nggak mesti orang yang bawa tongkat itu lemah. Itu sunnah, silakan. Antum bawa tongkat ke masjid ini nggak apa-apa. Kurang ngono. Kadang-kadang sungkan, padahal itu sunnah yang banyak ditinggalkan. Itu bawa tongkat supaya kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini seperti musafir. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kau hidup di dunia seperti orang asing atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ditandai dengan apa tadi? Bawa tongkat. Ini paling berat sunnah. Yang seperti ini yang dihidupkan. Mesti akeh sing ngelokno kon niku lho seno mlampah gawe teken kan itu. Ya. Ikhwatal iman. Jadi pemuda di bawah 40 atau sampai usia 40 tahun dihabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana beribadah? Tidak meninggalkan yang wajib, sholat 5 waktunya. Kalau dia laki berjamaah di masjid. Tidak meninggalkan yang wajib. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tidak meninggalkan yang wajib, diisi hidupnya dengan apa? Thalabul ilmi. Isi hidupmu wahai para pemuda. Untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Tidak hanya ibadah mahdha, tapi ghairu mahdha. Bukan hanya salat, puasa, ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial, terutama birrul walidain dan thalabul ilm, menuntut ilmu. Makanya yang masih punya kesempatan sebagai pemuda, siapa yang di bawah 40 ngacung? Kon jenggot tua kok ngacung? Jenggot wis putih. Berapa? 35. Sama lagi. Iki sing teko agak tuwa iki ketokane. Berapa? 38. Masih sisa 2 tahun. Masih sisa 4 tahun. Berapa? 3 21. Masih panjang antum. Berapa? 15. Saya SMP berarti. Hati-hati. Kadang-kadang masa yang panjang ini, waktunya panjang ini banyak dinamika yang akan dihadapi, terutama perubahan zaman dan fitnah akhir zaman. Ya. Ikhwatal iman, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Petang polo mendokor ini wis gak kumanan untuk mendapatkan kelompok yang kedua ini. Orang yang menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Iya. Afwan, khusus untuk pemuda, Nabi itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, buka Tirmidzi nomor 3 jangan dulu. Ini tambahan dalilnya, pentingnya masa muda, karena masa muda itu khusus ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat. 2416. Ya. Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Mas'adah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Usaid bin Numair Abu Mihsan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Usaid bin Qais ar-Rahabi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Atad bin Abi Rabah dari Ibnu Umar, dari Mas'ud, dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Pada hari kiamat kelak, langkah kaki anak cucu Adam tidak akan bertolak dari sisi rohnya hingga ditanya tentang 5 hal. Iya, la yazalu qadamu bani Adam yaumal qiyamati 'inda Allah hatta
yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kelak di hari kiamat di hadapan Allah Jalla Jalaluh, hingga dia berhasil sukses menjawab 5 pertanyaan. Apa 5 pertanyaan itu? Yang pertama, bagaimanakah ia menghabiskan umurnya? Iya. Fima, yaitu ditanya tentang an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umurnya. Mulai dari lahir perocot sampai mati. Ini secara umum. Umur ditanya. Yang kedua, bagaimana ia menghabiskan masa mudanya? ya. Wa an syababihi fima abla. Dan ditanya khusus tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya. Ditanya khusus. Kenapa? Pemuda ini saatnya dia semangat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan ditanya oleh Allah tentang kepemudaannya, kekuatannya itu, khusus masa mudanya. Ilingo biyen sampean sik nom laopo biyen iki. Halo. Sapa ndi? Sik nom biyen sapa masjid apa warung? Apa cangkruan gitaran nang pinggir rebuk? Ambek ngenteni wong wedok liwat ya, disuwiti. Nek gak ngono biyen hobi tawuran, geng-gengan. Saya kira gak ono, atau ada geng-gengan? Masih ternyata. Biyen kan sampai sekarang ternyata tidak berubah. Memang tantangannya berat para pemuda, walaupun zaman sudah berbeda. Antum generasi jadul. Kalau sekarang ini anak-anak yang disebut dengan generasi milenial, generasi zilenial, tentu berbeda sudah zamannya, tapi tetap kesempatannya Allah memberikan waktu yang sama. Ditanya khusus untuk itu. Wa an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Yang ketiga dan keempat tentang harta. Apa kata Nabi? Dari mana ia memperoleh hartanya dan bagaimana ia menginfakkan hartanya. Wa an malih, dan ditanya tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana kau dapat. Wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan. 2 ditanya, dari mana kemana. Dan yang terakhir tentang ilmu. Apa kata Nabi? Dan apa yang ia telah melakukan dengan ilmunya. Iya. Wa ma amila fima alima, dan apa yang dia sudah lakukan dari ilmu yang sudah mereka ketahui. Kalau dirangkum itu ada 3 yang ditanya. Kalau rinciannya 5. 3 yaitu pertama tentang waktu, yang kedua tentang harta, yang ketiga tentang ilmu. 3 pertanyaan ini nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Oleh karenanya masa muda ditanya secara khusus. Sekarang kembali kepada 7 kelompok manusia. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini dia. Kemungkinan di antara bapak-bapak yang sudah lanjut di atas 40 mungkin bisa masuk kategori atau kesempatan untuk menjadi yang ketiga. Siapa mereka? Rajulun, seorang lelaki, qalbuhu, yang hatinya mu'allakum bil masajid, hatinya terpaut di masjid. Apa maksudnya hatinya terpaut di masjid? Hatinya selalu rindu kepada Allah. Rumah masjid, rumah Allah, rumah di mana dia bertemu dengan Allah melalui salat. Rumah di mana mereka menuntut ilmu. Rumah di mana Allah mereka membaca Al-Quran. Rumah di mana Allah mereka iktikaf, bertahanus, duduk bersimpuh, bertafakur, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah aspek untuk memakmurkan masjid. Dia rindu kepada masjid untuk memakmurkan masjid tersebut. Kemana saja dia menuju,
tempat pertama dan utama yang dicari adalah masjid. Kalau bapak ibu cinta kepada masjid, tempat pertama yang dicari adalah masjid. Duduk nggone mangan rek. Rek iki mumpung nang nggone Probolinggo, nang direk panganan sing enak. Rek iki mumpung nang Jogja, ndi panganan sing enak. Tidak seperti itu. Orang yang hatinya terpaut di masjid di mana saja dia berada, tempat yang pertama dicari adalah masjid. Untuk apa? Memakmurkannya. Bagaimana cara memakmurkannya? Ditempati ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dia pengen sholat di dalamnya. Lah kadang kita enggak, pas safar yang dicari masjid, tapi bukan untuk ibadah. Apa? Nonot ngoyo. Masjid digawe tetep. Tetep apa? Sudah pipis, langsung keluar. Ya, mestinya beradab, beretika. Kalau kau sudah pipis di masjid, wudu. Setelah itu sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Walaupun belum waktunya. Masuk ke masjid, pipis jam 10. Setelah pipis, wudu. Setelah itu apa? Sholat 5 waktu. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Apa tahiyat artinya? Penghormatan kepada siapa? Kepada masjid. Maksudnya penghormatan kepada pemilik masjid. Siapa pemilik masjid? Duduk takmir, duduk takmirnya gak ono kadang-kadang. Pemilik masjid adalah Allah. Penghormatan kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Ini ndak. Mari pipis langsung metu. Gak ngisi celengan, ya kan? Mestinya isi itu celengannya minimal. Kalau kohet tidak sholat, masukin itu celengan. Kita aja kalau pipis di mall berapa pak? Berapa kalau di mall pipis? Antum pasti bayar nggak? Ini pipis di masjid, keluar nggak ngapa-ngapain. Masukin itu kotak infak. Makmurkan masjid Allah Jalla wa'ala. Memakmurkan masjid bisa dengan hartanya. Memakmurkan masjid bisa dengan ilmunya. Memakmurkan masjid bisa dengan tenaganya. Makmurkan masjid minimal dengan doa dan sholat 5 waktunya. Dengan harta makmurkan masjid Allah ini. Apa kebutuhan masjid itu? Saya punya duit, saya cover listriknya. Saya punya duit, saya cover seluruh kebutuhan airnya. Begitu dengan harta kita memakmurkan masjid. Saya tidak punya harta, aku wong kere, tapi saya punya ilmu. Saya kumpulkan anak-anak kecil, saya ajari dia baca Quran. Itu memakmurkan masjid. Dengan ilmunya dia makmurkan masjid. Lagi enggak, wis melarat gak ada duit, wis bodoh gak duwe ilmu, masih punya kesempatan pak. Apa kesempatannya? Punya tenaga, saya masih muda, saya akan makmurkan masjid. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya ilmu, tidak punya harta. Saya punya tenaga, saya punya kekuatan. Aku kok sing ngosek jedinge. Aku sing nguras apa? Nguras WC yo gak, Pak. Aku kok sing golong karpete. Saya yang akan bersihkan lantainya. Saya akan mengepel lantainya. Begitu memakmurkan masjid dengan tenaga. Kalau nggak punya harta, wis melarat. Nggak punya ilmu, bodoh. Nggak punya tenaga, wis tua. Masih ada kesempatan memakmurkan masjid? Apa? Doa kepada Allah. Laksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu berdoa, meminta kepada Allah supaya jamaahnya semakin banyak, supaya anak-anak kecil itu senang di masjid. Jangan dimarahi anak-anak kecil itu. Jangan, itu aset kader kita. Iki enggak. Kadang-kadang wis gak duwe apa-apa, enggak punya potensi, arek cilik-cilik diseneni, disenggroni. Ayo, kono anak sapa? Jorame. Ayo kono mulai. Jangan. Panggil. Le, rini le. Sampai anake sinten?
Aku anake Abu Jundi. Oh, anake Abu Jundi. Muga-muga tak dongakno kon kaya bapakmu ya, Le. Doa. Atau kau berdoa supaya jamaah ini rukun, jangan ada gap satu dengan yang lain. Atau berdoa supaya masjid ini tetap langgeng dengan ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai ada yang merongrong masjid ini. Minimal kau doa, berdoa kepada Allah. Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar masjid ini tetap langgeng untuk menegakkan tauhid dan juga sunnah Rasulullah? Jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tidak ada tuntunan di dalamnya. Minimal kau berdoa untuk itu. Itulah cara memakmurkan masjid Allah. Itulah orang yang hatinya terpaut di masjid. Baik, silakan adzan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, 7 kelompok manusia yang dinaungi kelak di akhirat. Imam yang adil, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah, seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid untuk memakmurkannya. Maka tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah surat ke-9 pada ayat yang ke-18, Allah katakan, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka memperoleh petunjuk. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas kriterianya dalam ayat ini. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah, yakni man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, jadi beriman pula kepada hari akhirat. Makanya nih ono wong kafir nyumbang masjid masih sak miliar, memakmurkan masjid enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak beriman kepada hari akhirat. Dan yang kedua, orang yang memakmurkan masjid itu wa aqamas shalah wa ataz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau ada orang nyumbang ke masjid 5 miliar tapi dia nggak sholat, memakmurkan masjid nggak? Enggak. Kemungkinan besar dia nyumbang itu ada tendensi, wong dia nggak sholat kok, punya tujuan. Orang yang memakmurkan masjid itu negakkan sholat, menunaikan zakat. Ini ciri-ciri yang jelas disebutkan dalam ayat ini. Dan yang ketiga apa? Walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu tidaklah takut kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Masih diweden-wedeni, aja nang masjid, ana virus. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada siapa? Allah. Dia tetap menegakkan salat berjamaah di masjid. Enggak takut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Begitu orang yang memakmurkan masjid Allah, hatinya terpaut di masjid. Coba orang munafik ke masjid, malas nggak? Orang munafik malas. Begitu ada larangan nggak boleh ke masjid karena ada virus, tepak igre, tepak. Kenapa? Punya alasan. Makanya sampai hari ini virus sudah nggak ada. Ada orang yang nggak balik-balik ke masjid. Padahal dulu ke masjid, sampai hari ini nggak mau. Kenapa? Ya itu, punya alasan. Tapi ketahuan setelah virus tidak ada. Makanya antum jangan sampai takut kepada makhluk siapapun dia, takutlah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun antum harus pakai protokol di masjid, misalnya pakai protokol, harus pakai masker misalnya, tapi tetap sholat berjamaah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Karena inilah cara orang-orang kafir untuk menjauhkan manusia dari Allah Jalla wa'ala. Baik, yang keempat, apa kata Nabi tentang orang yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat? Yang keempat adalah dua orang yang saling mengasihi karena Allah.
Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Iya. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia saling mencintai karena Allah, sehingga dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisah pun karena Allah. Orang seperti ini akan ditempatkan di panggung cahaya nanti, dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala. Dua-duanya orang yang saling mencintai ini, dua-duanya dihadirkan. Dia tidaklah mencintai melainkan karena Allah. Orang seperti ini sejak di dunia diberikan oleh Allah manis lezatnya iman, karena dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang karena Allah. Sebagaimana sabda Nabi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, buka Anas bukan Muslim nomor 34. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apa sabda beliau? ada 3 perkara, maka bila terdapat dalam diri seseorang, dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Iya, salasatun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, wajada bihi halawatal iman, niscaya dia akan mendapati lezat manisnya iman. Apa saja? Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang selainnya. Iya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang tidaklah mereka mencintai orang tersebut melainkan karena Allah. Inilah orang yang cintanya dilandasi, yaitu cinta kepada Allah. Dan yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, yaitu benci kepada kembali kufur. Ba'da anqadahullahu, setelah Allah menyelamatkan dia minal kufri, dari kekufuran. Hijrah dari jahil kepada hijrah, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju taat. Setelah dia hijrah, benci kepada kembali kepada bid'ah, kembali kepada syirik, kembali kepada maksiat. Itulah orang yang mendapatkan lezat manisnya iman. Jika terkumpul 3 ini, termasuk diantaranya yaitu mencintai saudaranya karena Allah. Maka Nabi menganjurkan, kalau kita mencintai seseorang, itu dianjurkan mendatanginya dan mengatakan cintanya kepadanya. Idza ahabba ilaikum akhahu, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyati min fi manzili, datangilah rumahnya, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah, kabarkan kepadanya bahwa kau mencintainya karena Allah. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang yang merusak cintanya karena Allah. 2 orang sahabat sudah dicontohkan antara Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. 2 ini selalu runtang-runtung berdua dalam perjuangan, sehingga sampai hijrahnya pun keduanya berangkat berdua, bersembunyi di dalam Gua Thur. Padahal di situ pilihannya antara hidup dan mati, suka dan duga bersama. Itulah suri toladan kita. Nabi kita Muhammad SAW mencintai sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Cintanya semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti nomor berapa ini? Nomor 4. Berarti kurang berapa? 3 nomor, tanggung. Sementara ini waktunya Isya. Kalau diperpanjang nggak sholat.
Insya Allah nanti disambung yang akan datang. Tapi sebelum saya tutup, saya beri kesempatan, ada 2 pertanyaan. Silakan, saya beri waktu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 perkara. Iya. Jadi pertanyaan baik di alam barzakh maupun di akhirat itu sudah SOP, sudah protokolnya. Sekalipun seseorang itu nanti memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Sebelumnya dia taat kepada Allah, kemudian bermaksiat. Sebelumnya dia bermaksiat, kemudian taat. Tetap akan ditanya. Karena pertanyaan itu akan dilayangkan atau akan disampaikan oleh malaikat mungkar nakir saat dikubur tentang 3 perkara, tentang Allah, Rasul, dan agama. Ketika di padang mahsyar ditanya diantaranya yaitu tentang 5 perkara itu. Sekalipun dulu hidupnya penuh dengan kemaksiatan, lantas kemudian tobat, tetap akan ditanya. Barulah kemudian nanti Allah memutuskan. Kira-kira dulu bejat mari ngono tobat. Kira-kira nih yang dinilai itu bejatnya atau tobatnya? Tobatnya. Sekarang sebaliknya, dulu ahli taat, kemudian menjelang mati bejat. Kira-kira nanti yang dihitung mana? Taatnya atau bejatnya? Halo? Bejatnya. Itulah kaidah. Sehingga kita meyakini bahwa amal itu innamal a'malu bukan biniat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ada seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada abid ahli ibadah dan bertanya, "Hei ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diterima enggak tobatnya?" "Oh, enggak diterima." "Oh, niku sak bejat-bejate wong, mateni wong sampai 99. Gak kira Allah nyepuro, getno pisan del. Genep 100. Itulah bahayanya fatwa tanpa dasar ilmu, menjadi apa? Bumerang atas dirinya. Mati orang ini. Akhirnya dia mencari, bertemulah dengan alim, orang yang berilmu, dengan pertanyaan yang sama, "Diterimakah tobatku sementara saya sudah membunuh berapa orang tadi? 100 orang." Kata ulama tersebut atau orang alim tersebut, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia bertobat dengan sebenar-benarnya atau tobat. Tapi saran saya, pergilah kok ke negeri yang baik, jangan tinggal di negerimu yang buruk. Hijrahlah. Dalam perjalanan hijrah, di tengah perjalanan mati, datanglah 2 malaikat rahmat dan azab. Mereka bertengkar, "Iki bagianku iki wong bejat iki, mateni wong 100 iki. Gorene arep tak siksa." Kok dhisik? Dhek iki wis tobat. Endi tobat wong durung apa-apa. Datanglah malaikat ketiga yang menyerupai manusia. Apa sarannya? "Wis ojo ribut. Saiki ngene ae. Ukuran jarake lebih dekat ke tempat dia hijrah atau lebih dekat ke tempat dia
meninggalkan negerinya yang buruk. Setelah diukur jaraknya lebih dekat ke tempat dia hijrah, akhirnya malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawanya. Berarti apa? Amal itu tergantung apanya? Akhir. Akhir ya Ustaz. Iya, wis nek ngono tak bejak dhisik ae aku. Engko aku sak durunge mati kurang sak minggu tak tobat. Ya cobaan ae. Bablas kon nang ngene kon. Pertanyaan kedua, bismillah afwan Ustaz. Untuk dua orang yang mencintai karena Allah, apakah boleh seorang perempuan bersahabat dengan seorang laki-laki atau sebaliknya? Karena terkadang dalil ini digunakan untuk membenarkan. Tidak bisa. Tidak berlaku cinta dua orang itu laki perempuan. Nek kon saling cinta rabio. Tapi kalau kau sudah punya pasangan, kau sudah punya suami, atau suami sudah punya istri, tapi kau menjalin percintaan yang tidak dihalalkan, backstreet, melalui jalur belakang, atau diam-diam, katanya apa? TTM, teman tapi bulet. Yo iku sing nggarai, ya kan? Ya iku mau Witing tresno jalaran sokong glibet ae bulet ya iku akhire. Kalau memang semua itu tidak diikat dengan syariat, dengan tali ikatan yang sah antara laki perempuan, berbahaya, dapat menimbulkan fitnah. Makanya ojo seneng ngrungokno lagu. Ya kan? Kita ini saling mencinta walaupun dunia kita beda, ya kan? Bojo itu ojo seneng-seneng ngrungokno lagu. Makanya lagumu biyen niku sing mok simpen nang memori dan segera keluarkan. Nek gak ngono udeken ambek Al-Qur'an, ya kan? Cek gak metu. Karena lagu-lagu romantisme dulu masih banyak itu. Hati-hati. Gara-gara dengan mengikuti romantisme hal-hal seperti itu, kadang punya teman dekat, ya kan? Teman lama, masih hubungan, padahal bukan siapa-siapa, bukan suami istri, masing-masing punya pasangan hidup. Yang perempuan punya suami, kemudian yang laki-laki sudah punya istri. Bahaya itu. Akhirnya kepethuk. Wayahe apa? Wayahe reuni, padahal dulu punya hati. Akhirnya apa? CLBK, cinta lama belum kelar, mulai tumbuh lagi. Itu bahayanya. Nggak ada saling mencintai dalam kategori hadis tadi itu, yaitu laki dan perempuan, ya, sementara dia tidak diikat oleh ikatan yang syar'i, maka itu merupakan yakni pertemanan dan percintaan yang salah, ya. Tapi kalau seandainya situe rondo, situe dudo, kalau kemudian cinta lamanya bersemi, maka silakan menikah, silakan. Wallahu a'lam. Mungkin ini sudah dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.